Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari. Hari ini hari spesial yaitu kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan sudah ditebus oleh dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan kita saat teduh sejenak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, di minggu hari ini kami beribadah spesial yaitu menunaikan Paskah Bapa. Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Kiranya melalui pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, ya Bapa. Dan kami juga siap belajar kepada firman-Mu melalui hamba-Mu, yaitu Pendeta Dwi Susanto. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan waktu ibadah kami ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Mari bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, berikan salam satu sama lain. Katakan selamat hari Paskah, kita telah dibenarkan oleh kebangkitan Kristus, memberikan pengharapan dan hidup kita. Paskah. Kita bersuka cita sebab Tuhan kita telah bangkit. Maut tidaklah berkuasa atasnya. Dia adalah Allah yang sungguh baik, karena Dia telah mati telah bangkit bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga bangga diri dari menang, sebab Yesus itu yang berjuang untuk menyelamatkan kita. Dia baik, dia sungguh.
Bersama-sama bersuka cita Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami, sebab Kau sama tidak berkuasa atas kami Tuhan. Jika kami memiliki iman pengharapan hanya di dalam Yesus untuk hidup yang kekal Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa.
Ya Tuhan, berkati setiap umat yang hadir ya Tuhan pagi hari ini. Karena Kau berikan kami, sembuhkan kami Tuhan, kuatkan kami agar iman percaya kami senantiasa semakin berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, suatu pujian Kau Tuhan. Kami berikan yang terbaik ya Bapak, melalui pujian penyembahan kami Tuhan, yang menjadi rumah yang harum di hadapan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terpujilah Kau. Menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya ke dalam nama kuasa kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tiba saja bagi kita yang saudara terkasih untuk berikan persembahan berhubungan kita. Mari bertugas kepada kita masuk. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Sambil berjemaah kita datang, kita angkat pujian betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan bagi kami begitu melimpah dan begitu indah. Tuhan telah mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus dosa setiap kami, dan di hari ini kami boleh memperingati kebangkitan Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang telah memerdekakan kami dari kutuk dosa. Dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Dan jika hari ini kami boleh memberi apa yang Tuhan miliki, itu karena kami mengasihi Tuhan juga. Biarlah setiap persembahan dan perpuluhan yang kami berikan dapat dipergunakan dengan baik, dan biarlah dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang sudah memberi. Biarlah Tuhan akan memberkati dalam setiap aspek kehidupan, baik pekerjaan, usaha, serta keluarga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Saya akan baca bagi kita sekalian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan,
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kita baca firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Susanto di Raharjo. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian Ku hidup bagimu. Hilang kebenaran yang menyelamatkan, memberikan kita hidup dan pengharapan. Kita mau hidup hanya bagi Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Bapak, biar lagu itu menjadi ungkapan iman dan keyakinan kami. Bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat memisahkan kami dengan Engkau, karena kami telah mengalami kuasa kebangkitan yang pada saat ini kami memperingatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerapkan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa dan berbuah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Antoni, Bu Yani, Pendeta Muda Thomas, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita sedang memperingati Paskah. Paskah itu sebenarnya satu kesatuan antara kematian dan kebangkitan Kristus. Memang kalau kita lihat tanggal Paskah itu sangat tepat sesuai dengan kalender Yahudi. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus mau disalib, sebenarnya pada hari Jumat itu adalah peringatan Paskah oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini peringatan Paskah Perjanjian Lama. Jadi ketika Tuhan Yesus memperingati Paskah, maka ketika itu juga Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban Paskah. Itu di hari Jumat yang sekarang disebut sebagai Jumat Agung. Masuk pada hari Sabtu, ini kemarin teman-teman yang Katolik itu lebih menyebut sebagai Sabtu Suci. Terus kalau Kamis itu, hari Kamis itu adalah Yesus sedang naik ke Bukit Getsemani untuk berdoa. Ketika itu Dia berkata kepada Bapa, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Masuk pada hari Jumat itu kurban Paskah, dan di situ Tuhan Yesus disalib. Masuk hari Sabtu, kita memperingati bersama-sama ini Sabat dalam kalender Yahudi. Dan ketika Sabat itu orang Yahudi itu harus beristirahat. Maka Tuhan Yesus ketika dikubur, Dia tidak sampai pada hari Sabtu, karena ini tidak boleh. Sabtu itu adalah hari istirahat. Baru hari Minggu, nanti kita lihat bersama-sama, hari Minggu itu adalah hari pertama dalam kalender Yahudi. Hari pertama, hari Sabat itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Maka hari pertama itu adalah hari Minggu. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat yang berbicara tentang kebangkitan, maka dikatakan pada hari pertama minggu itu. Jadi pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan hari Minggu, hari pertama itu adalah hari buah sulung. Jadi hari buah sulung itu adalah orang-orang Yahudi mempersembahkan persembahan pertama, gaji pertama, hasil panen pertama kepada Tuhan. Itu hari buah sulung. Maka nanti kita juga lihat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah buah sulung. Jadi semuanya ini sangat terkait dengan Perjanjian Lama. Sehingga ketika kita menyaksikan ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Secara manusiawi kita terheran, kenapa waktunya begitu tepat, waktunya begitu persis dengan Perjanjian Lama. Dan tema yang kita lihat
bersama-sama adalah bangkit untuk hidup. Nas saya akan bacakan, tadi sudah dibacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini Paulus mengungkapkan kepada saudara-saudara sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini adalah inti dari iman Kristen. Apa inti dari iman Kristen? Intinya adalah Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, nanti kenaikan ke surga. Ini adalah inti dari iman Kristen. Iman saya dan saudara tidak akan pernah berfungsi, berguna ketika kita tidak memahami ini. Minta tolong slide berikutnya. Jadi ini adalah inti dari iman Kristen. Itu Paulus berkata, apa yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu. Jadi Paulus memahami ada suatu peristiwa penting dan itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Semua peristiwa di dalam perjanjian lama apapun bentuknya tidak lebih penting dari peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang paling penting dan iman Kristen tanpa ini maka akan sia-sia. Paulus juga mengatakan bahwa yang paling penting ini telah kuterima sendiri. Maka kita lihat bersama-sama bagaimana ketika Paulus mendapat surat mau membunuh orang Israel, membunuh orang Kristen, maka ketika di jalan ke Damsyik, di situ ada cahaya dan Paulus terjatuh. Maka kita lihat ini awal perjumpaan Paulus dengan Kristus, dan di situ dia menyatakan dirinya siapakah Kristus itu. Jadi dari sini, ketika Paulus berkata kepada saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, ini yang paling penting, yang aku terima sendiri. Dia tidak menyampaikan pikirannya sendiri, dia tidak menyampaikan pengalaman-pengalamannya sendiri, dia tidak menyampaikan apa yang dipunya filsafat-filsafat, ajaran-ajarannya sendiri, tetapi dia menyampaikan apa yang diwahyukan Tuhan. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Paulus melihat ini yang paling penting, yang telah kuterima sendiri. Saya tidak menerima dari guru-guru, saya tidak menerima dari siapapun juga, saya tidak menyampaikan dari materi-materi apa yang saya pelajari, tetapi saya terima sendiri dari wahyu Tuhan. Ini yang paling penting yang telah aku terima, maka aku sampaikan kepada kamu. Apa yang paling penting? Maka yang paling penting ini Paskah. Jadi Paskah itu yang paling penting bagi saya dan saudara. Maka yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah ketika saya ngajar bertanya, Pak Dwi, kenapa yang dikatakan Kristus telah mati? Kenapa tidak dikatakan Yesus telah mati? Apa bedanya Yesus sama Kristus? Ini sangat menarik untuk saya dan saudara. Kristus itu artinya Mesias. Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itu adalah pribadi yang mendapat hak kuasa untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Sehingga memang Paulus menggunakan sebab Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Pengertiannya adalah Bapak Ibu dan Saudara, pengertiannya ini bahwa pribadi Yesus Kristus, memang kita tidak bisa memisahkan Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa di daerah Meksiko itu ada banyak orang yang bernama Yesus. Pemain sepak bola Yesus Barnabas, Yesus macam-macam. Itu nama umum, tetapi Kristus itu bukan suatu nama. Ini untuk membedakan antara Yesus
yang Kristus dengan Yesus yang lain. Sehingga dengan demikian ini adalah penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan karena Kristus telah mati. Karena kematian Kristus itu adalah penggenapan dari nubuat perjanjian lama. Kematian Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, berbeda dengan kematian para nabi. Nabi Musa mati, Nabi Elia mati, semua nabi mati. Kematian Kristus juga berbeda dengan kematian para raja. Raja Daud mati, Raja Saul mati, Raja Salomo mati. Apa yang membedakan? Kematian Kristus juga berbeda dengan kematian semua guru agama yang ada di dunia ini. Semua orang mati, semua guru agama mati, semua nabi mati, tetapi tidak pernah bangkit dari kematian. Tetapi Kristus mati dan bangkit dari kematian. Dari sini saya dan saudara melihat siapa Tuhan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali saya dan saudara iman kita terganggu oleh berbagai ajaran. Padahal Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara sebab Kristus telah mati. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti hanya pada Kristus telah mati. Karena kalau hanya berhenti pada Kristus telah mati, maka tidak ada bedanya dengan apa yang tadi kita sebutkan. Kristus telah mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Semua nabi punya dosa dan mereka mati sendiri. Mereka mati oleh karena hakikat dia memang harus mati. Tetapi Kristus mati untuk saya dan saudara. Dan ini adalah jalan pendamaian. Bagaimana hubungan yang awalnya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan karena upah dosa adalah maut, maka dia kehilangan kedamaian, pendamaian dengan Tuhan itu menjadi rusak. Maka dengan demikian Kristus mati untuk mendamaikan saya dan saudara dengan Tuhan. Banyak orang berpikir gini, Bapak, Ibu, dan saudara. Kadang-kala kita berpikir, saya merasa saya punya masalah, saya punya dosa, saya merasa jauh daripada Tuhan. Begitu banyak orang gagal untuk setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena melihat dosa-dosa masa lalu yang begitu banyak, sehingga dia tidak dekat dengan Tuhan. Ada suatu ajaran yang mengatakan demikian. Saudara punya dosa. Kita sudah Kristen, Bapak, Ibu. Kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita didamaikan. Semua pelanggaran kita dihapus, semua dosa kita tidak dilihat oleh Tuhan, semua kesalahan kita sudah dibuang oleh Tuhan dan tidak akan pernah diingat-ingat lagi. Tuhan tidak akan pernah mengingat lagi. Tetapi persoalannya seperti ini. Kita sudah percaya, ya ini kita sudah percaya. Tapi kita diingat-ingat apa dosamu masa lalu. Sebutkan satu persatu. Pendeta menuntut orang yang sudah Kristen untuk mengingat dosanya, sementara Kristus sudah melupakan. Coba. Suatu saat ada cerita gini. Jadi ada semacam konseling. Ini sudah Kristen, kita sudah Kristen. Di konseling, maka pendeta menuntut apa dosa kamu, ingat dibersihin semua. Ingat di depan suami istri, ingat. Maka suaminya mengingat, saya dulu dosa A, B, ABC. Istrinya mendengar yang tidak pernah diceritakan ketika pacaran. Pulangnya tidak damai, malah konflik antara suami dan istri. Dosa masa lalu sudah ditinggalkan, amin. Kesalahan masa lalu sudah ditinggalkan. Jangan diingat-ingat lagi. Kristus sudah mati untuk saya dan saudara dan mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga Dia tidak akan pernah mengingat-ingat lagi sekecil apapun, sekalipun dosamu merah. Yesus sudah melupakan semuanya. Luar biasa, bukan, Bapak Ibu? Saya punya dosa banyak sekali. Kalau dihitung mungkin tidak cukup, jutaan dosa. Tapi ketika percaya pada Kristus semua sudah dilupakan.
Yesus sudah melupakan dosa saya. Kematian Yesus itu jalan perdamaian untuk kita. Saudara sudah didamaikan, datang kepada Kristus. Tidak harus kita sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Saya punya teman yang sangat ekstrim. Jadi sangat ekstrim. Kalau mau khotbah, dan ketika khotbah tadi malam konflik sama istri. Kan kadang-kala suami istri itu kadang-kala ada konflik itu kan biasa. Nah ketika konflik, maka dia langsung batali khotbah. Padahal sudah ditunggu ratusan jemaat. Maaf, saya tidak bisa khotbah karena baru konflik sama istri. Jemaat semua tahu, oh tadi malam pendeta konflik sama istri. Konflik kan senantiasa ada ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadari kita sujud, Tuhan ampuni dosa saya, maka ketika itu juga Tuhan mengampuni dosa kita dan mendamaikan saya dan saudara dengan Tuhan. Ini kematian Kristus adalah jalan pendamaian. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya tidak begitu lama, maka kita lihat dari ayat itu. Ini menarik. Ini anaknya Pendeta Thomas juga sedang menyanyi. Tetapi tidak masalah Bapak Ibu. Biarkan anak-anak kecil itu lari-lari. Kemarin kapan ya saya khotbah di Pamulang minggu yang lalu. Anak kecil lari-lari semua cuma pada terganggu. Tapi saya nggak terganggu karena apa? Karena anak kecil ketika lari-lari dia sempat mendengar. Dan biarlah firman itu tertanam ketika dia mungkin sedang bermain-main. Tidak masalah, barangkali kita yang begitu terganggu, tetapi Tuhan akan bisa menyampaikan firman itu kepada mereka. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus sesuai dengan kitab suci, dia dikuburkan. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, kenapa firman Tuhan berkata harus ada kata dikuburkan? Ini membuktikan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh mati. Karena ada ajaran yang mengatakan sebenarnya Yesus itu tidak mati, Yesus itu hanya pingsan. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu adalah ajaran-ajaran yang sangat salah dan berbeda dengan kekristenan. Kekristenan dikatakan sesuai dengan kitab suci, artinya apa yang telah terjadi ini telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ada begitu banyak ayat di dalam perjanjian lama yang menyatakan, yang menubuatkan Yesus mati, yang menubuatkan Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah dasar iman saya dan saudara. Iman kekristenan di sini. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus itu menjamin keselamatan saya dan saudara. Kubur bagi Yesus bukan cerita tentang kerusakan fisik. Di bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya ke Lombok karena kakak yang tertua dipanggil Tuhan. Ketika saya ke sana itu sudah dimakamkan. Tidak bisa melihat jenazahnya, tidak bisa, sebagai adik sangat sedih. Tetapi ketika itu sedang terjadi delay penerbangan yang panjang sekali sehingga saya tidak bisa cari tiket. Dan pada harinya hari Minggu saya datang ke sana karena hari Jumat itu dipanggil Tuhan dan Sabtu dimakamkan. Hari Minggu saya ke sana dan saya melihat ini ada dimakamkan di khusus makam. Maka saya memperhatikan bahwa makam ini adalah makam yang menggambarkan kerusakan fisik saya dan saudara. Itu kubur. Coba kalau kita lihat kubur, apa yang menyenangkan di kuburan? Nggak ada. Karena semua jasad yang dikuburkan di situ, jasad itu nanti akan remuk menjadi debu, bahkan ada yang dibakar.
Jadi kubur itu adalah gambaran dari kerusakan fisik. Firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, Yesus mati dan dikuburkan. Apa pentingnya kubur sehingga disebutkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kubur bagi Yesus bukan akhir dari suatu cerita. Kubur bagi Yesus bukan lambang kerusakan, tetapi kubur bagi Yesus adalah lambang bangkitnya kehidupan baru. Jadi kalau saya dan saudara melihat kubur, kakak saya dikubur, saya diminta membuat ayat. Bukan membuat ayat, saya tidak bisa membuat ayat, tetapi memilih ayat untuk ditaruh di nisannya. Maka saya tulis, saya kirim sehingga ditaruh. Semua orang yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kubur itu bagi orang Kristen, Bapak Ibu, berbeda dengan kubur orang yang bukan Kristen. Maknanya sama, nisannya juga sama, tetapi hakikatnya berbeda. Bagi orang bukan Kristen, kubur adalah akhir, tubuhnya akan hancur, akan rusak. Tetapi bagi orang Kristen, ketika dikuburkan kita melihat bahwa nanti akan ada kebangkitan. Dan ketika terjadi kebangkitan, maka kita menyaksikan ada tubuh-tubuh mulia yang dibangkitkan. Itu iman kita, luar biasa bukan? Hanya seringkali kembali kita sering iman kita digoyahkan oleh cerita-cerita yang kurang benar. Kemarin di YouTube itu ada, ini kan juga bisa tidak benar ya, karena YouTube itu juga kadang-kala banyak tidak benarnya. Ditampilkan Raja Inggris mualaf pakai sorban macam-macam itu, sehingga semua orang bilang kepada saya, Pak Du, ini bagaimana Raja Inggris mualaf? Nanti lihat di YouTube. Saya ngomong, sekalipun Raja Inggris mualaf, semua mualaf tidak masalah, karena iman saya tidak tergantung kepada mereka. Para artis mau mualaf silahkan, semua mau mualaf silahkan, tetapi iman kita, iman Bapak, Ibu, dan Saudara seharusnya tidak tergantung kepada dia, karena kita memahami bahwa iman saya dan saudara telah dikokohkan oleh kebangkitan Kristus. Dia telah dikuburkan. Kubur itu tidak melambangkan kematian, tetapi kubur itu adalah awal suatu kebangkitan. Kita melihatkan kubur-kubur orang Kristen. Kenapa orang Kristen ketika dipanggil Tuhan, kita nyanyi-nyanyi, dikira orang nggak waras. Kenapa nyanyi-nyanyi? Nyanyinya lagi luar biasa. Hosana, apa itu? Itulah lagunya, itu lagu ketika saya SMA. Saya masuk seminari pertama, terus ikut ibadah dan nyanyi Hosana lulul bagi Tuhan. Di teman itu di gereja itu ada seorang gadis yang dinaksir oleh pemuda-pemuda yang lain, namanya Susana. Jadi ketika lagu Hosana semua nyanyi Susana. Ini kan, ya pemuda-pemuda saya ingat saja. Tetapi ini gambaran bagi kita Bapak-bapak Ibu, bahwa kubur itu bukan cerita akhir. Kubur itu bukan lambang gambaran kerusakan fisik kita. Tetapi ketika kita lihat kubur, kita lihat nisan, maka kita memperhatikan, maka dari dalam kubur itu nanti akan bangkit Kristus, yang untuk kemudian juga akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dengan demikian kita melihat dia bangkit untuk hidup. Karena apa? Karena kematian kubur itu tidak akan pernah membatasi hidup itu. Kematian bagi orang Kristen adalah awal dari perjumpaan sempurna dengan Kristus. Kubur tidak akan pernah membelenggu orang
Kristen saya dan saudara. Tetapi kubur adalah awal dari satu kehidupan baru. Ini iman Kristen. Dan dinyatakan pada hari yang ketiga, angka 3 itu sangat luar biasa bagi perjanjian lama. Begitu istimewa kata ketiga ini, sehingga Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kenapa sesuai dengan kitab suci? Karena ini telah dinubuatkan dan Paskah adalah penggenapan perjanjian lama. Maka dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Kebangkitan Kristus itu adalah inti iman kita, jalan pendamaian dan kepastian keselamatan yang membuat saya dan saudara menjadi istimewa. Kubur dan makam bukan lagi hal yang menakutkan, tetapi ini awal dari suatu kehidupan. Saya akan membacakan satu nas firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Kita akan merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan kepada kamu, bagi kamu." Pendeta Muda Thomas akan berdoa untuk kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bisa menghati apa pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Bapa. Ayahkan kami Tuhan untuk ikuti perjalanan waktu ini Tuhan. Dan kami bisa menerima caranya. Kami selalu mengasihi Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita mengangkat roti kita di sebelah kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita mengangkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersama-sama meresapi lagu ini. Kristus mati, dikuburkan dan bangkit untuk saya dan saudara. Telah didamaikan, semua dosa kesalahan kita telah dihapus di hadapan Tuhan. Kita memiliki harapan baru, kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah memperingati upacara perjamuan kudus, mengingat kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti iman kami. Kami memahami bahwa hidup kami telah didamaikan, dan terlebih daripada itu, keselamatan kami adalah suatu kepastian. Kematian bukan lagi menjadi akhir dari hidup kami, tetapi awal dari kebersamaan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biarlah firman ini tertanam di dalam diri kami. Iman kami kuat oleh karena kebangkitan Kristus, dan tidak akan tergoyah oleh cerita-cerita yang tidak benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita akan arahkan hati pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu, yang diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Berkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan hormat kepada Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan negara bagi dunia. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai maranatha. Haleluya. Amin. Besar program